نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatu iman hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali melalui kesempatan khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita perbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya hanya dengan berbekal iman dan ketakwaan ini sajalah kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nantinya. Seiring dengan itu, mari sama juga kita senantiasa perbaiki kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang begitu sayang kepada kita senantiasa mencurahkan limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bahkan ketika nikmat itu tidak kita minta sekalipun, Allah tetap berikan nikmat-nikmat itu kepada kita. Dan jika pun kita berusaha untuk menghitung nikmat itu, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Duduknya kita pada kesempatan Jumat yang mulia ini pun adalah merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mampunya kita berjalan mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkumpulnya kita dengan keluarga kita yang kita sayangi dan menyayangi kita adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka sejatinya sebagai seorang hamba yang lemah, yang tidak punya kemampuan apa-apa, bahkan untuk mencukupi kebutuhan diri kita sendiri kita tidak punya kemampuan apapun jika Allah tidak mengizinkannya. Maka hendaknya kita senantiasa memperbaiki kualitas syukur itu dalam setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Selawat dan salam mari sama senantiasa kita perbanyak dan curahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, insyaallah kita akan tergolong ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini adalah kita akan coba untuk membahas pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'di
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka sendiri pun khawatir dengan kelemahan generasi yang akan mereka tinggalkan itu. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sekilas seolah-olah pesan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekelompok orang-orang dewasa, untuk orang-orang tua. Tapi sebenarnya pesan ini bersifat global. Manakala para pemuda yang mendengarkan pesan ini, maka sejatinya mereka harus menyiapkan dirinya menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tidak lemah, supaya mereka menjadi generasi yang memang bisa diandalkan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi kepada kita para orang tua yang pada kesempatan hari ini sebagian kita memang adalah merupakan bagian dari orang tua itu. Sebagian kita adalah merupakan kakek dari cucu-cucu kita. Sebagian kita yang hadir adalah ayah dari anak-anak kita. Dan sebagian besar dari kita juga adalah merupakan bagian dari generasi muda itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini kepada kita. Mengapa Allah menitipkan pesan agar jangan meninggalkan pribadi, agar jangan meninggalkan pemuda, generasi muda yang lemah? Karena memang sejatinya generasi muda adalah merupakan tulang punggung dari suatu peradaban, tulang punggung dari peradaban suatu bangsa, tulang punggung dari peradaban agama yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah di dalam Al-Quran telah mencatatkan dan mengkisahkan kepada kita bagaimana para pemuda melakukan perubahan demi perubahan dalam kehidupan di masa dan di zamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berada pada usia muda, beliau berusaha untuk mengubah kesyirikan yang terjadi di zamannya. Bahkan tantangan terbesarnya datang dari ayahnya dan dari raja yang memimpinnya. Begitu juga Al-Quran menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Musa ketika beliau berada di usia muda bersama Nabi Harun alaihissalam, berusaha untuk merubah peradaban kemusyrikan pada masa itu menjadi peradaban yang bertauhid. Dan ada banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran di mana pemuda menjadi tulang punggung dari perubahan dan peradaban dari suatu bangsa. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar Ibn Khattab pernah berkata, apabila kalian hendak menguasai suatu bangsa, maka kuasailah pemudanya. Apa artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika suatu bangsa ingin dikuasai, maka langkah terpenting yang harus dilakukan adalah menguasai para pemudanya. Dan hari ini, sadar atau tidak kita sadari, generasi muda kita sedang berusaha untuk dikuasai dan dilemahkan oleh orang-orang yang berada di luar Islam. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini generasi muda di sekitar kita, di negara kita ini, bahkan di lingkungan terdekat kita, sadar atau tidak kita sadari, mereka telah menjadi sasaran empuk dari senjata-senjata orang-orang yang menginginkan rusaknya peradaban Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering mengibaratkan, menganalogikan generasi muda itu ibarat seperti sebuah target. Target ketika seorang belajar untuk memanah, maka target itulah yang hari ini dianalogikan sebagai pemuda. Ketika target terus dihujani dengan anak panah, maka suatu saat target itu tidak akan bisa berfungsi apa-apa. Target itu akan suatu saat akan rusak sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak berguna bagi siapapun. Inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang berada di luar Islam ketika mereka ingin menguasai bangsa ini, ketika mereka ingin menguasai sumber daya alam di negeri ini. Yang mereka lakukan adalah dengan menghancurkan generasi mudanya. Ketika generasi muda itu nanti sudah lemah, ketika generasi muda itu nanti tidak mampu lagi bersaing, ketika kemampuan fisik, jasmani dan rohaninya sudah lemah, maka
negeri ini, bangsa ini, sumber daya alam negara ini yang luar biasa melimpah ruah akan sangat mudah untuk bisa dikuasai. Karena ketika penduduk suatu negeri itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan bodoh, maka ia tidak akan bisa mengelola sumber daya alamnya yang begitu kaya. Dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk bisa menjaga agar sumber daya alam dan sumber daya manusianya agar tetap berada dalam keadaan baik dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, secara kasat mata kita bisa lihat upaya-upaya pelemahan terhadap generasi muda itu terjadi hari ini. Sebagai orang tua, mungkin sebagian kita tidak sadar dengan itu, atau sadar tapi abai dengan kejadian itu. Saya mengidentifikasi ada sedikitnya 5 senjata, 5 upaya, langkah nyata yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam untuk melemahkan dan melumpuhkan generasi muda kita yang hari ini terjadi di sekeliling kita. Senjata pertama yang mereka gunakan adalah dengan mensosialisasikan game online. Sadar atau tidak kita sadari hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda kita sudah terjebak dengan yang namanya game online. Di satu sisi para orang tua berusaha untuk agar game online tidak menyebabkan kecanduan bagi anak-anaknya, tapi mereka juga berusaha untuk membuat agar anak-anak itu terus kecanduan dengan game online itu, dengan membuat olimpiade, dengan membuat perlombaan, sehingga generasi muda menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang bisa menghasilkan prestasi bagi mereka. Padahal kecanduan game online akan menjadikan generasi muda kita menjadi lemah, menjadikan generasi muda kita menjadi malas untuk belajar, menjadikan generasi muda kita menjadi lupa untuk beribadah dan menuntut ilmu. Sadarkah kita akan apa yang terjadi di sekeliling kita? Dan kalaupun kita sadar, sudahkah kita menyikapinya dengan sikap yang benar? Jika tidak, maka ini adalah upaya yang akan kita tuai hasilnya nanti. Upaya dari mereka yang menginginkan generasi kita menjadi lemah. Suatu saat anak-anak kita yang kecanduan dengan game online itu akan tumbuh besar menjadi pribadi yang miskin ilmu pengetahuan, yang lemah imannya, yang tidak mampu bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya, yang tidak tahu dan tidak kenal dengan saudaranya. Bisa kita lihat bagaimana anak-anak yang kecanduan game online itu, ketika saudaranya datang, dia sibuk dengan handphonenya sendiri. Dia tidak peduli dengan saudaranya yang datang. Kalaupun diajak ngobrol, dia akan berbicara sambil kepalanya tetap menunduk melihat HP-nya. Inilah senjata yang mereka lakukan, yang mereka gunakan untuk melemahkan anak-anak kita. Dan kita sepertinya menganggap ini sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi dan tidak kita sikapi dengan benar. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senjata yang mereka gunakan adalah dengan membiarkan pornografi dan porno aksi tetap ada di dalam media sosial. Hari ini dulu pernah ada wacana untuk menutup konten-konten negatif itu. Tapi hari ini kalau kita telusuri, begitu mudahnya generasi muda untuk bisa mengakses itu. Dari Facebook, dari TikTok, dan dari manapun aplikasi-aplikasi itu, mereka bisa dapatkan dengan sangat mudah sekali. Sadarkah kita bahwa itu sedang terjadi di lingkungan kita? Sadarkah kita bahwa itu sedang terjadi pada anak-anak kita dan generasi muda kita? Bahkan di dalam rumah tangga kita. Ketika anak-anak kita berada dalam kesendiriannya, dengan handphone berada di tangannya, dia berselancar di dunia maya. Dia telusuri semua konten-konten itu. Dan kita tidak mempunyai hak untuk bisa membuka handphone mereka. Karena hari ini sudah lahir undang-undang ITE bahwa seseorang tidak berhak untuk membuka alat elektronik orang lain tanpa seizinnya. Bahkan ketika guru berusaha untuk membuka HP siswa-siswinya di sekolah untuk merazia, memeriksa apakah ada konten pornografi atau judi online di dalam HP siswa-siswinya, mereka terganjal dengan undang-undang ITE. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan pernah kalian dekati zina, karena memang sejatinya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak kita sadari, ini sedang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, saat ini sedang gencar-gencarnya disebarkan faham yang namanya faham sekularisme, yaitu sebuah faham di mana seseorang tidak boleh mencampur adukan, tidak boleh mengikut sertakan agama di dalam urusan berpolitik, beragama, dan menata sebuah sistem kenegaraan. Sistem sekularisme hari ini sudah semakin merajalela terjadi. Kalau kita perhatikan betapa banyak hari ini orang-orang yang notabene adalah umat Islam kemudian menolak diberlakukan hukum Islam. Bagaimana hari ini kita lihat orang-orang yang memang baik dan menjalankan agama dengan baik kemudian tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin di negeri yang kita cintai ini. Karena memang hari ini sekularisme sudah mewabah dalam seluruh pemikiran anak bangsa ini. Hal ini tentunya tidak terjadi dengan seketika, tidak terjadi dengan tiba-tiba, karena memang semuanya by design. Hari ini beasiswa diberikan kepada generasi muda Islam untuk menimba ilmu di negara-negara sekuler. Dan ketika mereka kembali ke tanah air, mereka diberikan kesempatan untuk menjabat, mereka diberikan kesempatan untuk menjadi pendidik, mereka akan diberikan kesempatan untuk menjadi dosen. Dan faham-faham sekularisme itulah yang kemudian akan ditularkan kepada mahasiswa-mahasiswa dan peserta didiknya, sehingga generasi muda kita terancam pemikirannya menjadi sekuler. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala juga telah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, jangan sebagian-sebagian, jangan kalian pilih-pilih, semuanya harus kalian masukkan diri kalian ke dalam Islam itu. Dan jangan kalian ikuti kata-kata setan, jangan kalian ikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentunya memberikan pengajaran kepada kita bahwa di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, seluruh aspek kehidupan seorang muslim itu harus berdasarkan dan berlandaskan pada keislamannya, pada ajaran Islam. Bagaimana Allah telah tegaskan tadi, sehingga tidak ada pilihan bagi kita. Sistem ekonomi kita harus Islam, cara bergaul kita harus Islam, cara berpolitik kita harus Islam, dan semua bentuk kehidupan kita harus disusun dan berpedoman kepada ajaran Islam. Tidak boleh kita hanya ikut ajaran Islam pada saat ibadah saja. Tidak boleh kita mau ajaran Islam itu dijalankan ketika kita menjalankan fardu kifayah ketika mati saja, tapi ketika hidup kita tolak menjalankan syariat Islam secara kafah. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, yang hari ini juga terjadi di sekitar kita, senjata yang mereka gunakan adalah dengan narkotika. Narkotika terjadi hari ini di mana-mana, penyebarannya begitu masif terjadi. Bahkan info terakhir yang saya dapatkan, Sumatera Utara peringkat 1 penyebaran narkotika dari seluruh Indonesia. Sebuah prestasi negatif yang dicapai oleh provinsi yang kita cintai ini. Dan itu terjadi di sekitar kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini tidak kita sikapi, maka generasi kita pasti akan hancur, generasi muda kita pasti akan rusak. Dan ketika mereka sudah rusak, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa 10-20 tahun yang akan datang, ketika mereka diminta untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini. Yang terakhir, gaya hidup hedonisme, yaitu sebuah gaya hidup yang meyakini bahwa kesenangan duniawi adalah merupakan tujuan dari kehidupan ini. Kehidupan hedonisme juga mengejala dan mewabah pada sebagian besar dari generasi muda hari ini, dan itu sudah terbukti, terlihat nyata ketika anak-anak kita sudah terjangkiti penyakit cinta kepada merek-merek tertentu. Beli pakaian harus bermerek, beli tas harus bermerek, beli sepatu harus bermerek yang terkenal. Semuanya harus dengan merek-merek terkenal supaya mereka dihargai di antara teman-temannya. Bermegah-megahan di dalam kehidupan dunia adalah juga menjadi simbol hedonisme.
Karena memang orang-orang yang ingin bermegah-megahan menganggap bahwa kehidupan dunia itulah yang menjadi tujuan dari hidupnya. Padahal Allah tegaskan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, ece-ece semuanya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar kita senantiasa mewaspadai senjata-senjata setan yang hari ini sedang dihujamkan dan diarahkan kepada generasi muda kita, sehingga kita bisa membantu mereka, kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka menjadi generasi yang kuat dan tangguh di saat mereka harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini nantinya ke depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini khatib kembali menghimbau, mengingatkan kita kembali. Mari kita lihat dan pandang kembali anak-anak kita. Mari kita lihat dan pandang kembali wajah suci dari cucu-cucu kita mungkin. Mereka adalah generasi tak berdosa yang tidak tahu dengan situasi dan keadaan hari ini. Mari kita berjuang untuk selamatkan mereka. Mari kita berjuang untuk menjaga mereka. Mari kita berikhtiar dengan semaksimal mungkin untuk bisa membekali mereka dengan bekal keimanan yang kuat, dengan bekal keimanan dan ketakwaan. Karena hanya dengan itu mereka akan bisa tumbuh kembang menjadi pribadi yang kuat di masa yang akan datang. Ketika kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa, ketika kita mampu menjadi orang-orang yang memberikan contoh teladan kepada mereka dan berusaha juga menjadikan mereka menjadi pribadi yang takwa, maka kita beserta generasi muda kita akan terpayungi dalam satu kelompok orang-orang yang memang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka pasti Ia akan jaga kita. Maka pasti Ia akan jaga anak cucu dan keturunan kita. Maka pasti Allah akan lindungi kita dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat nanti. Oleh karenanya sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga pemuda kita. Mari kita waspadai semua senjata yang ada dan sedang diarahkan hari ini kepada generasi muda kita, agar kita bisa membuat perisai yang kuat untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamat ya Allah, salamatan fi dinina wad dunya wal akhirah, wal afiyatan fi jasadina wa jiyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.